banyak orang ingin poligami tapi mereka tanpa belajar ilmunya dulu, akhirnya rumah tangganya rusak karena pelakunya tidak mau belajar ilmunya. Padahal yang salah bukan poligaminya tapi pelakunya gitu. Itu berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Kembali bersama kita di Robanian Family bersama para edisi spesial juga. Iya. Hari ini kita part 2 ya. Hmm, Walaupun bajunya tetap sama. Masih bersama mama dan ibu Iya. selaku istri yang kedua dan Ketiga. Coach Hafidin. Iya. Ibu dipanggilnya oleh Coach Hafidin dan anak-anaknya. Ini mama dipanggil oleh tapi ada panggilan kesayangan ya kan? Nah, Itu mah panggilan anak-anak. Nah, itu berarti panggilan anak-anak ibu, panggilan anak-anaknya mama. Tapi kalau panggilan kesayangannya Coach Hafidin apa nih dari ibu? Anak. Iya. Cinta. Cinta, Masya Allah. Cinta. Luar biasa. Berarti apa Coach Hafidin Rangga gitu? Enggak. Darling. Tapi emang bener ya ketika ayah ketika panggilan ada salah satu itu membuat bahagia juga ya sebenarnya ya. Ketika manggil cinta. Buat Masya seru-seruan aja. Allah. Oh, buat seru-seruan. Berarti memang beda, Boy. Tapi semuanya beda-beda ya dipanggilnya ya. Beda. Jadi kalau lagi komunikasi dengan anak-anak, panggilannya panggilan buat anak-anak. Tapi kalau lagi berdua misalkan atau lagi komunikasi berdua, panggilan masing-masing gitu. Kalau mama panggilnya apa? Denok. Aduh, Apa? Apa? Denok. Denok. Kok yang jawab ini? Ih, Denok. Oh, Denok, Masya Allah. Itu Kalau panggilan artinya Denok itu apa sih sebenarnya? Orang Sunda. orang Sunda. panggilan orang Sunda biasanya dong. Apa artinya? Pokoknya Kalau- panggilan sayang lah Kalau pokoknya orang Mas ya. Serang mah Denok itu mah. Oh, iya ya. benar. Iya, iya. Kalau orang Serang, iya. Iya, orang Tapi Serang. kalau Sunda sama artinya? Ya lah begitu. Oh, Ya jauh beda. itulah tanda-tanda sayangnya seorang suami terhadap istri. Dan bisa dilihat kan keakraban mereka gitu kan, saling melengkapi. Iya. Ya, Masya Allah. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaannya ya. Ya mungkin biar ini bikin penasaran. Tadi kita Sebelumnya kan kita tentang kehidupannya sedikit ketika sebelum menikah. Mungkin bisa setel kembali yang video sebelumnya gitu kan biar bisa mengerti ya kan. Nah, sebelumnya juga kita ada menurut Bunda apakah poligami Coach Hafid itu sukses apa enggak, itu ada di video sebelumnya. Dan ini ada pertanyaan yang oke dan menarik juga. Apa saran Bunda kepada laki-laki yang mau poligami? ya Nah, ini banyak teman-teman juga yang mau poligami, ya Iya, kan? betul. Butuh saran dan masukan juga terhadap para kaum hawa. Iya. Ini salah satunya ada saran-saran yang terbaik buat Iya. teman-teman yang ingin poligami. ini langsung dijawab oleh praktisinya ini. Ya, ini kan praktisi kan. Nah, betul. Mungkin dari ibu dulu kali. Saran-saran untuk Iya, yang mau buat berpoligami. laki-laki yang ingin berpoligami. Ilmu dulu ya. Oh, ilmu Harus dulu. berilmu dulu. Iya, berarti harus ikut workshop dulu, Bro. Workshop, webinar, beli bukunya. Iya, benar. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena al ilmu qabla qauli wal amal Iya, kan. amal, Nah, iya. itu. Berilmu dulu. Oke, baru terus. berucap dan beramal. Iya, benar-benar. Selain itu, Bu, ada lagi? Ketika udah berilmu, apa tuh selanjutnya? Beramal katanya. Amalnya itu apa ya? Nyarinya emang harusnya di apa nih? Apa kita di media sosial kah gitu? Oh, nyari istrinya. Nyari istrinya. Kalau ingin istri yang baik-baik ya nyarinya ke tempat yang baik-baik juga. Tuh, luar biasa sih kan padat dan jelas. Iya. Masjid. Iya. Ya. Majelis ilmu. Kajian. Iya, taklim. Terus apa lagi? Mana lu maunya kemana? Di angkot? Di Enggak ya. Yang pasti sering-sering mengikuti Pondok pesantren, ya. pesantren betul. Iya benar. Ketika waktu pas pondok pesantren juga kayak gitu tuh. Jadi Ahwat dan Iwan kan dipisah tuh ketika lagi ada pertunjukan atau acara. Biasanya ngelempar kertas tuh. Nah, dibuka nama ya salam kenal. Gitu. Lo banget itu mah. Kalau yang pondok biasanya tahu gitu. Kalau mama sendiri? Kalau Mas sendiri mungkin yang pertama dia minta sama Allah. Kalau memang poligami itu baik buat dia bisa mampu mendidik istri-istrinya ke depan,
minta supaya jalannya dimudahkan. Sesudah minta sama Allah supaya dibimbing, belajar ilmunya supaya minta supaya dipahamkan ilmunya, mampu mengamalkan gitu. Ya itu baru beramal. Karena banyak fenomena sekarang itu banyak orang ingin poligami tapi mereka tanpa belajar ilmunya dulu, akhirnya rumah tangganya rusak. Dan nama poligami itu jadi rusak, padahal yang poligami itu enggak. Poligami itu syariat Allah dan itu pasti baik. Cuman karena pelakunya tidak mau belajar ilmunya, akhirnya image poligami itu kebanyakan orang buruk. Padahal yang salah bukan poligaminya tapi pelakunya. Itu berarti karena memang kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu Dan kurang mendekatkan diri kepada Allah. Nah iya gitu. Kurang paham lah soalnya. Sombong coy. Maksudnya sombong. Merasa diri bisa. Iya, tidak melibatkan Allah. Dia tidak melibatkan Allah dalam segala ini. Padahal mau apapun kita harus selalu melibatkan Allah. Minta supaya Allah membimbing kita. Karena kan kita mau mengamalkan syariat Allah ya kan. Masa kita meninggalkan Allah kan gak mungkin. Berarti kan harus Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu kan. Jadi ya tadi memang. Jadi sarannya adalah buat laki-laki yang mau poligami nih dari kaum Hawa praktisi poligami adalah dekatkan diri kepada Allah lebih kencang lagi ya kan. Terus berilmu. Nah itu bisa di workshop kita, boleh ya kan. Boleh ikut workshopnya atau beli bukunya dulu silakan. Kemudian mencari yang di tempat yang baik. Ya, mencari di tempat yang baik-baik. Di tempat sujud lebih baik. Wah. Ditikung di sepertiga malam. Nah, ini pertanyaan dari Ana pribadi. Dari netizen ke Ana maksudnya gitu. Bukan pribadi, tadi bukan. Enggak nih, kan banyak nih nyinyiran, mungkin pasti ada aja ya. Ada tetangga gitu kan. Nah, itu bagaimana menyikapi ketika ada tetangga atau mungkin sanak famili kita yang mungkin belum masih awam tentang poligami. Bagaimana tata cara kita untuk menyikapinya? Dari Ibu. Ibu. Easy going aja. Apa? Easy going. Asik, easy going. Selama kita tidak berbuat dosa dan ini memang syariatnya ada, kenapa kita harus mendengarin omongan jelek orang? Kita menjalani ini kan ada ilmunya. Iya. Kemudian di syariat Allah, maksudnya ada syariatnya, bagian dari syariat. Kenapa harus kita takut? Kenapa kita harus mendengarkan nyinyiran orang yang memang kita tidak berbuat salah? Iya, ini syariat gitu. Iya, Masya Allah. Itu ya, Masya Allah, luar biasa. Easy going aja. Easy going. Karena yang ngapain juga didengerin kan ya. Karena kita ya Allah yang langsung kita yang jalanin gitu kan. Tadi kata videonya Coach Hafidin, ya dakingannya Allah. Kan bukan siapa-siapa lagi. Kalau dari Mama gimana menyikapinya tuh? Hampir sama kali ya. Hampir sama. Ya dibawa santai aja sih. Santai aja. Dibawa santai aja. Iya, kalau saya yang menjalankan gitu, saya yang ini. Kita tidak berbuat dosa. Selama tidak berbuat dosa, tidak merugikan orang lain gitu. Ya santai aja. Malah mungkin memotivasi diri untuk lebih banyak ngasih manfaat ke orang gitu. Kita ngasih contoh dakwah gitu. Poligami itu memang bukan hal yang menakutkan gitu. Justru kebahagiaan ya. Kebahagiaan. Kemudahan. Tambah saudara, tambah banyak anak, tambah perbanyak keturunan ya. Kalau sama Mama anak udah berapa kalau dari ayah? 3. Saya bawa 2. 3 bawa 2. 5. Jadi 5. Udah gede-gede ya berarti anaknya? Yang besar sudah 18 tahun. Bisa 18 tahun. Tapi aku udah ketika anak dengan anak yang lain gitu tuh, itu ya mereka ya kayak temen aja yang seumuran ya main bareng ya kan tidur bareng gitu, yang sudah besar masak bareng, pergi bareng. Kadang keliru nggak sih ini kakak yang keberapa? Enggak. Kalau istri mungkin enggak, justru ayahnya yang sering keliru. Kadang ayahnya lupa nama anak. Gitu. Iya. Saking banyaknya 25 namanya. Enggak tahu ya kalau ibunya makan sehari-hari dengan anak, jadi ya enggak lah. Karena aktivitas Coach Hafidin kan banyak di luar ya. Nah ya, ngomong-ngomong aktivitas banyak di luar kan nih sering banget nih nggak ketemu gitu kan, apalagi nanti ketika sekarang kan lagi udah sering-sering banget nih senat nasional nih keluar kota, nggak mungkin cuma 2 hari atau 3 hari, kadang seminggu gitu kan. Apalagi udah ketika datang pulang malah gilir ke yang lain, malah keluar lagi nanti gitu. Nah itu bagaimana menyikapinya gitu?
apa ya, biasa aja ya. Rindu Biasa kan aja. pasti rindu ada tuh. Oh, rindu ada. Untuk memanage Cuman rindu kan, itu sendiri seperti apa? Rindu itu tidak harus bertemu, Asik. bisa lewat medsos gitu. Iya. Gampang sekarang. Gampang Fasilitasnya sekarang. ada. Walaupun Video call. Video call ya. Sering-sering video call ketika di luar gitu. Ayah lagi apa? Iya, ayahnya biar Ayah. sering. Kalau istri kadang Sibuk kita ya. sibuk ngurusin urusan rumah, urusan yang lain gitu. Nah, paling kalau lagi santai beliau mungkin video call gantian gitu kayaknya. Kayaknya sih. Tapi pernah zoom gitu tuh semuanya. Tapi dengan adanya Paling syariat poligami ini saling memudahkan ya dalam urusan rumah tangganya itu. Dalam urusan rumah tangga Saling bantu saling membantu. Iya, maksudnya itu saling bantu membantu ya, saling melengkapi lah ya. Ya ketika saya lahiran dibantu mama gitu. Luar biasa alhamdulillah. Iya, berarti memang pasti banyak manfaatnya banget lah. Selagi memang kita landasannya kepada Allah gitu ya, banyak kemudahan. kalau caranya betul, ilmunya betul, caranya betul, insya Allah juga mudahkan. Benar niatnya, benar caranya. Niatnya juga betul. Nah itu kan tadi saran kepada laki-laki yang mau poligami nih. Nah ini yang selanjutnya, apa saran Bunda kepada wanita-wanita muslimah? Sarannya nih. Saran dari poligami siapa nih? pastinya. Kita harus menerima syariat poligami. Memang Nggak usah poligami Oke, itu start dulu, satu-satu dulu. kita harus menerima syariat poligami. Ini Oke. bagian dari syariat Islam yang harus kita terima dan harus kita imani. Kalau kita tidak terima dan kita tidak imani, ya kita itu mungkin bagian dari apa ya? Keimanan kita sih pertanyakan lagi ya. Pertanyakan. Iman nggak bisa setengah-setengah. Jadi totalitas harus terima. Poligami itu ya diterima bahwa itu adalah bagian dari syariat Islam yang memang apa ya? Allah sudah gariskan itu. Kemudian banyak manfaat yang bisa kita ambil dari poligami ini. Satu, silaturahminya, Saudara. persaudaraannya semakin, kemudian saling membantu, yang kami rasakan gitu ya, saling membantu itu pasti gitu. Ya balik lagi, kalau mau poligami tentunya seorang suami harus berilmu dulu lah ya. Jangan seenaknya poligami, syariatnya ada poligami ya, tidak asal poligami. Iya, betul. Harus berilmu dulu poligami sesuai syariat Islam itu seperti apa. Intinya sih itu. Biar tidak salah poligaminya ya. Kalau untuk akhwat, kita harus menerima bahwa poligami itu adalah bagian dari syariat Islam yang harus kita imani, yang harus kita terima. Iya. Tapi kan katanya netizen nih ya, nggak mau suami saya dibagi-bagi katanya gitu tuh. Kamu pelakor. Kan pasti banyak nih lagi kayak gitu tuh hitsnya tuh. Kalau poligami itu bukan, kalau istri kedua, istri ketiga itu bukan pelakor ya. Iya. Bukan pelakor. Karena Kalau pelakor itu kan identiknya jelek gitu. Iya. Perebut laki orang kan pelakor itu. Kalau kita sebagai istri kedua atau istri ketiga, kita bukan pelakor. Kita menjalankan syariat. Iya. Syariatnya ada. Iya. Kemudian kita nggak aneh-aneh. Kita nggak pacaran. Kita nggak selingkuh ya. Iya. Sekarang lagi zamannya selingkuh gitu. Nggak melakukan hal-hal seperti Iya. itu. Selingkuh itu kan bagian dari zina. Iya. Kenapa orang-orang mau selingkuh? Kenapa nggak mau poligami? Nah. Perempuannya aja yang mau digituin. Betul. Kenapa kita mau digituin? Kenapa kita nggak mau dihormati? Syariat Islam itu agung, memberikan penghormatan kepada wanita luar biasa. Jadi seperti itulah kalau saya memandang bahwa kenapa kita punya logika kok salah gitu, nggak sesuai syariat. Jadi memang logika Logika berpikir yang nggak sesuai syariat. betul. Karena mungkin ya namanya kita berada di fase akhir zaman kali ya, banyak konspirasi yang tertanamkan logika Islam itu dibuat citranya buruk, apalagi Jadi, mau poligami. sekarang ada image yang dibangun bahwa selingkuh itu nggak apa-apa daripada poligami. Iya, yang penting suka sama suka katanya. Itu image yang salah. Iya. Itu selingkuh itu zina. Zina itu tidak boleh, dosa. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Iya. Dekat-dekat saja kan nggak Nggak boleh. boleh, apalagi Selingkuh berdua. Iya. Kemudian itu seperti apa ya? Jadi image seperti itu sekarang lagi dibentuk. Poligami, diantipati, ogah, nggak mau yang menakutkan. Sementara selingkuh. Ada statement dari seorang artis kalau ini ya, kalau saya sekilas baca itu ya di medsos. Oh, selingkuh itu bagian dari iman. Bagian iman dari mana? Error berarti. Nah, saya baca itu. Saya dalam hati astagfirullahaladzim. Padahal Allah itu memberikan syariat. Kalau seorang suami
ingin menambah istri, kenapa nggak poligami? Iya. Berarti solusi. Kemudian wanita dengan poligami itu kan dihormati, didudukan dengan kedudukan yang tinggi. Kan arti laki-laki ini bertanggung jawab, bertanggung jawab secara lahir dan batinnya gitu kan. Enggak seenaknya aja selingkuh gitu. Kalau saya mandang itu, naudzubillah ya, saya takut dengan hal itu gitu. Kenapa kita nggak memilih poligami aja? Karena ini padahal ini tawaran dari Allah gitu kan. Ya, lebih menyelamatkan. Kemudian kita tidak berbuat solusi dosa. Daripada berbuat zina gitu kan, daripada selingkuh ya poligami aja. Kemudian memang sekarang kan jumlah perempuan itu kan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Iya. Ya dengan saya poligami itu kan sangat relevan dengan kondisi ini. Iya betul relevan di saat akhir zaman ini. Iya. Kenapa kita nggak milih poligami aja? Di situ menyelamatkan wanita didudukan dengan terhormat. Daripada diselingkuhi mau, inaudzubillah kalau saya nggak mau ya. Iya. Dengan kondisi seperti itu. Saran untuk wanita muslimah ini kalau kamu mau ke saya, nikahi saya, datang ke orang tua saya. Jendol dong jadi suami. Iya. Gimana sih kamu? Kalau saya iya benar. Tapi untuk berarti untuk wanita muslimahnya logika berpikirnya dirubah gitu ya. Iya, harus apa ya? Ya, ilmunya harus ini dulu. Iya. Kembali lagi harus banyak berilmu. Mau laki-laki ataupun perempuannya ya, Pak. Iya. Itu bagus sekali buat teman-teman dicatat. Dari Mama mungkin saran buat wanita muslimah? Kalau saran Mama kalau Allah mentakdirkan kalian dipoligami gitu. Pertama imani dulu kalau poligami itu syariat. Yang kedua, baik atau buruknya suami tergantung kita. Maksudnya kewajiban kita sebagai seorang istri di poligami ataupun tidak gitu, wajib taat selama itu tidak keluar dari syariat gitu. Terus harus yakin kalau poligami itu syariat Allah yang tidak mungkin menyengsarakan. Terlepas dari suaminya baik ataupun tidak, kebahagiaan itu aslinya bukan dari suami, tapi bagaimana kita menerima takdir, terus mensyukuri nikmat yang ada gitu. Paling itu aja sih kalau ngomong lebih dekat aja sama Allah, lebih hanya bergantung pada Allah, tidak pada suami. Tergantung suaminya itu baik ataupun buruk, kita tetap harus bergantung sama Allah. Kalau sudah Allah takdirkan untuk poligami, berhusnudzon sama Allah, itu yang terbaik. Gitu aja, Pak. Iya betul. Karena kan ada tuh bahwasannya yang suaminya walaupun dia doyan mabok, doyan judi gitu kan, suaminya bermaksiat, dalam artian tidak berzina ya, tapi itu istri aja suruh bersabar kan, suruh taat gitu. Suruh taat, suruh bersabar. Suruh taat dan bersabar. Nah, sedangkan kewajiban ini, seorang istri. Iya berarti itu. Nah berarti itu sih sebenarnya kuncinya. Apalagi suaminya berpoligami, dia mengamalkan syariat. Masa kalian tidak mampu bersabar dan taat? Mungkin itu kali ya Maya. Iya. Nah, terakhir sabar dan taat. Ini kayaknya terakhir mulu sih. Tapi nggak bisa habis ya. Bisa habis. Masalah rezeki. Kita tahu bahwasannya ketika kita masih jomblo ya. Nah, itu rezeki dikasih sama Allah pasti kan. Untuk diri kita sendiri. Habis itu kita nikah, satu istri, dikasih rezeki sama Allah. Nah, misalnya kalau 2, 3 dan 4 gitu, merasakan seperti apa nih rezeki yang Allah kasih gitu kan kepada para istri-istrinya gitu. Kalau rezeki itu kan apa yang sudah Allah kasih itu rezeki kita. Mau besar, mau tidak, mau banyakan, mau sedikit, ya rezeki kita tuh udah segitu, disyukurin aja. Apapun itu. Sejauh ini seperti apa? Bahagia ya, luar biasa. Bahagia selama kita mensyukuri. Bahagia itu pada saat kita bersyukur apa yang udah Allah berikan pada kita gitu kan. Itu bahagia, kuncinya bahagia. Kalau kita tidak bersyukur, mau dikasih sedikit banyak, itu nggak pernah ada puasnya kali ya, habisnya kurang aja gitu. Tapi kalau kita mensyukurin apa yang udah Allah kasih pada kita, ada apa yang udah kita dapetin, insya Allah bahagia. Itu dia. Nah, jangan Anda merasa Anda kaya habis itu poligami tidak berilmu ya.
harus berilmu dulu. Dan hatta orang-orang miskin pun bisa berpoligami gitu. Betul. Karena kita harus bersyukur ketika Allah memberikan rezeki pada kita. Semakin banyak istri, semakin banyak doa istri, semakin banyak juga rezeki. Makanya harus 4. Kan ada kan ini kalau mau kaya menikahlah, belum kaya nikah lagi gitu ya. Ya lo tambah nikmatnya, lo Jadi, tambah rezekinya. Apa tuh katanya? Menikah sebelum mapan. Kalau sudah mapan nikah lagi katanya gitu. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi dari Anton? Cukup sih kayaknya. Ya untuk saat ini cukup lah. Cukup ya. Kita masih ada part selanjutnya. Iya. Selalu pantengin terus di Kali ya. YouTube kita. Di sini kan dari beberapa jawaban-jawaban juga sudah banyak-banyak apa kata-kata yang menginspirasi lah. Betul. Baik buat kaum Hawa ataupun kaum Adam gitu kan, laki-laki yang ingin mengamalkan syariat poligami yang memang katanya cinta istri gitu kan, ataupun suami apa istrinya juga cinta suami, nyatanya pas poligami ngamuk-ngamuk gitu. Nah itu kayaknya cintanya palsu. Cintanya Cinta palsu. Bisa jadi bertepuk sebelah tangan. Oke, terima kasih buat narasumber Iya. yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ya masya Allah ini barakumullah ya buat ibu dan mama ibu Sudah Naila ya, dan sharing Mama kehidupannya ini inspirasi banget untuk teman-teman yang ingin berpoligami. Buat muslimah dan muslimin semuanya, ini adalah salah satu quotes-quotes yang terbaik buat kita. Misalnya kalau emang ada pertanyaan, silahkan di komentar di YouTube atau di Instagram kita. Mau langsung berkunjung. Mau langsung berkunjung juga bisa ke sini ya. yang ingin apa membuktikan gitu. Maksudnya benar gak sih? Ya, realitanya seperti apa? Datang aja langsung ke kantor kita atau di Mahat Yasma Yayasan Ashabul Maimanah Jalan Umprit Waringin Kurung ya. Serang Banten. Nah, biar nanti insya Allah disuguhin makanan enak. Banyak ya gue ya. Banyak. Masya Allah. Enak juga masak-masakannya. Iya. Oke, cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti selalu Robin Family. Jangan lupa di subscribe, di share ya kan, untuk terus mendapatkan pahala jariahnya juga gitu kan sebagai penyebar kebaikan. Ya, oke, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instan dan bahagia.